Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama dengan saya Stefanus. Berjumpa kita kali ini adalah di edisi khusus daripada Almabes, Allah Maha Besar. Dan kali ini kita sharing tentang orang-orang yang telah berhasil mengalahkan masalah maupun hambatan yang terjadi pada kehidupan mereka, daripada pengusaha, sepertinya kaum profesi, dan anak-anak yang berprestasi. Dan juga saya tampilkan saat ini bagi mereka yang telah mengalahkan sakit penyakit. Kali ini yang bawa sharing pengalaman hidup dari seorang ibu yang mengalami kanker serviks. Namanya Lina Damanik. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak putra dan mereka telah menjalani pendidikan serta profesinya sangat baik. Di tahun 2016, ibu ini harus merelakan suaminya bertemu sang khalik. Semenjak itu, beban keluarga seluruhnya ada di pundaknya. Profesinya sebagai ethnic design fashion. Ternyata kehidupan yang ia alami tidak sampai di situ. Ibu Lina yang masih muda, ia telah divonis dokter mengalami sakit kanker serviks stadium 2B. Akhir daripada tahun 2013, berjuang menghadapi hidup dan berjuang menghadapi beban sakitnya. Inilah yang membuat saya tertarik memintanya untuk sharing kepada kita semua, agar bukan Ibu Lina yang bisa menang terhadap masalahnya, tetapi seluruh wanita Indonesia, khususnya yang menghadapi masalah seperti yang Ibu Lina ini, juga bisa mengalami kemenangan. Salam sehat Bu Lina. Ya, kita berjumpa kembali di tempat ini. Dan bisa ceritakan pengalaman awal kejadian seperti yang dialami oleh Ibu Lina? Terima kasih sudah kasih kesempatan buat saya, Pak. Ya, saya divonis kanker serviks 2B itu pada akhir tahun 2013. Tapi singkat cerita, saya menjalani treatmentnya semuanya di bulan Januari sampai Maret di tahun 2014-nya. Saya menjalani treatment 30 kali radioterapi, 5 kali kemoterapi, Pak, dan 3 kali brachytherapy. Menjalani begitu banyak terapi itu apa nggak capek ya? Jadi gini ya, Pak, begitu saya dengar saya divonis kanker dan suami saya ngambil keputusan kita berangkat ke Pineng. Dan pada saat itu juga saya sudah siap dengan segala risiko, segala treatment yang saya jalani, mungkin dengan rasa lelah, sakit, dan semuanya saya orangnya benar-benar nerimo. Wow. Gitu loh, nerimo, Pak. Kalau orang Jawa bilang nerimo. Dan saya udah siapkan rambut saya potong sebelum ke Pineng, pendek banget. Karena di dalam benak saya, kanker itu pasti botak atau rontok rambutnya. Tapi puji Tuhan, selama treatment saya tidak mengalami kebotakan, hanya rontok sedikit-sedikit saja. Nah, itu saya lihat tindakan daripada ibu bahwa pertama ibu itu adalah sudah siap menerima apa saja resikonya. Bahkan rambutnya, sebagaimana wanita itu adalah mahkota, yaitu adalah di rambut. Itu juga dipotong. Nah, apa perasaan ibu waktu setelah dipotong itu? Saya yang memang minta. Begitu saya mungkin banyak mendengar ya dari cerita-cerita bahwa kanker itu rata-rata botak. Dan saya sebelum botak, saya maunya ada proses ya, Pak ya. Saya pendekin dulu deh, nanti pelan-pelan. Jadi nggak langsung dari panjang rambutnya saya langsung botak, kan nggak ada ininya, drastis, Pak ya. Iya, drastis gitu, Pak. Saya pikir potong dulu lah gitu. Tapi puji Tuhan lah, setelah di Pineng, dokter juga bilang ibu tidak bakalan botak. Saya juga kaget gitu. Dengan dia sudah menjelaskan semua treatment yang harus dia jalani. Yang penting ibu semangat, ibu kuat, rambut tidak akan botak. Ibu sembuh, hanya ibu berdoa sama Tuhan. Itu saja dia bilang gitu. Jadi saya semangat, Pak. Ketemu dokternya 20% sudah sembuh gitu ngelihat dokternya. Ketika dia bilang dia kasih semangat sama saya 20% pulih langsung kankernya. Wow. 20% diet dokter pulih. Belum melakukan tindakan ya, Pak ya. Belum ada terapi, belum apa. Iya. Dan kemudian 80% lagi itu apa begitu? 80% itu saya usaha ya. Nah, seperti apa usaha? Nah,
Setiap treatment yang saya lakukan ya, kemo demi kemo 5 kali, itu semua saya lakukan di Pineng dan saya stay di Pineng. 30 kali radioterapi dan 3 kali brachytherapy, memakan waktu 2 bulan lebih gitu ya Pak ya. Setiap saya melakukan kemo maupun radioterapi atau brachytherapy sekalipun, saya selalu mengucap syukur saja. Jadi saya banyak diberikan semangat dari teman-teman, ada yang mengingatkan semuanya kamu harus lalui, ibu harus kuat gitu ya. Ingat di pengkhotbah ada ayat yang menyatakan semua ada waktunya. Jadi saya menikmati aja. Kalau Tuhan kasih saya sekarang sakit, saya sangat menikmati, saya menjalani semuanya dan saya harus tetap bersyukur, tidak lupa bersyukur. Dan saya terus bawa Tuhan itu di dalam proses saya treatment satu demi satu itu saya bawa Tuhan terus. Saya sedikit memaksa Pak, saya bilang Tuhan, saya nggak mau menjalani sendiri. Saya mau Tuhan yang menemani saya detik demi detik dalam setiap proses terapi yang saya akan lalui ke depan. Saya minta Tuhan dampingi, karena pada saat saya radioterapi, saya kadang-kadang kok hilang gitu ya, Tuhan kemana gitu. Saya datang masuk, Tuhan kemana? Terus lagu-lagu pujian tuh ada terus. Mungkin karena saya juga di apartemen, saya muter lagu itu ya Pak, lagu rohani. Banyak teman-teman saya, terima kasih pada sahabat-sahabat saya yang mengirimkan DVD-DVD lagu rohani. Sehingga saya dihujani setiap hari, setiap saat dengan lagu-lagu pujian di kamar tuh 24 jam Pak. Saya nggak pernah berhenti dengan pujian. Jadi saya kuasa Tuhan itu besar banget lewat pujian dan penyembahan yang saya lakukan gitu Pak. Wow, itu luar biasa. Ya. Jadi dengan ada pujian penyembahan ya, tentu ada satu ayat yang berkata Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan. Amin, Kalau Ibu selalu mengadakan pujian penyembahan, saya percaya memang Tuhan hadir bersama dengan Ibu. Itu saya rasakan banget, saya rasakan Gitu ya. Jadi saya memang merasakan kasih Tuhan itu luar biasa Pak. Saya nggak membayangkan begitu hari ke-28 itu saya masih menjalani terapi, brachytherapy pertama ya, mungkin di Indonesia jarang ada brachytherapy itu. Dokter keluar dari ruang operasi, dokter langsung, saya belum siuman, dia bicara dengan suami saya, dia menjelaskan bahwa Pak, kanker ibu sudah tidak ada lagi. Itu hari ke-28, belum selesai semuanya treatmentnya Pak. Wow. Kanker ibu sudah tidak ada lagi, tapi saya menyarankan seluruh rangkaian proses terapi kita lanjutkan sampai habis gitu loh. Itu luar biasa, langsung suami saya peluk, saya lagi belum siuman, dia datang gitu ke bed yang didorong gitu dari kamar operasi, dia langsung nangis, dia peluk saya, dia bilang kanker sudah tidak ada lagi, dia sangat sukacita, dia peluk saya cium saya bersyukur Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita mendengar mukjizat itu cuma lewat cerita, tapi saya tidak, saya merasakan dan menjalaninya sendiri langsung. Mukjizat itu ada, itu luar biasa Pak, itu kebahagiaan yang nggak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Mukjizat itu mahal harganya, tapi Tuhan kasih ke saya. Memang orang yang percaya, orang dapat merasakan ada Tuhan hadir, dan kemudian bukan cuma Tuhan hadir, tetapi waktu Tuhan hadir ada mukjizat yang terjadi. Luar biasa. Gitu ya. Nah, saya ingin tanya ya satu hal. Ini kan kita ini adalah manusia biasa juga. Iya. Nah, apakah pada saat ya dokter berkata, nah masalah ibu itu adalah ini, dan kemudian harus jalani terapi dan segala macam dengan alur daripada medis. Nah, apakah di hati ibu ada takut atau bagaimana? Sama sekali, memang saya shock. Tapi untuk perasaan takut itu nggak pernah. Saya mungkin sudah terdidik ya dari dulu, mungkin karena orang tua saya juga mendidik saya mandiri dari mulai kecil. Saya nggak pernah takut menjalani apapun gitu loh Pak. Jadi mungkin itu yang mendorong saya, dan saya juga punya 3 anak laki-laki semua gitu. Saya memang jadi kayak anak, jadi bapak-bapak juga gitu loh. Jadi mungkin mentalnya udah mental laki gitu loh Pak. Wah, itu luar biasa, luar biasa sekali. Jadi memang ada shock ya, namanya juga manusia ya, pasti. Begitu jumpa, berhadapan, aduh apa yang terjadi ini. Benar. Tetapi lebih bicara kepada iman, lebih bicara kepada
dia sadar bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Yes. Apalagi setelah tahu dengan adanya masalah, maka 24 jam Ya. ujian penyembahan, mungkin itu dari tape ataupun dari disk DVD, itu ya. tetap dijalankan. Iya, Pak. Nah, kapan terakhir ya, kira-kira kapan terakhir dokter berkata Ibu Lina sembuh? Tadi kan saya udah ceritakan ketika brachytherapy pertama dia keluar, saya dinyatakan tidak ada kankernya lagi. Tapi saya tetap menjalani sampai terakhir, proses itu semua selesai. Saya kan dicek ulang lagi, cek bersih lah istilahnya gitu. Saya dicek lagi sebelum saya pulang ke Medan, saya sudah dinyatakan clear. Sampai dokternya bilang, ini simpan, ini buktinya ya, sudah clean, dia bilang gitu. Benar dok ya. Terus terima kasih dokter, saya bilang sama dokter, dan saya juga minta sama dokter obat-obat apa yang perlu saya bawa ke Medan. Malah dia bilang nggak ada yang perlu dibawa gitu. Karena dia juga kaget. Saya sudah pendarahan 3 bulan sebelum saya kemo, tapi habis saya juga masih 10,5 gitu loh. Nggak ada bantuan darah, semuanya stabil, dan berat badan saya malah nambah 2 kilo. Saya jujur, selama treatment saya tidak menjaga makanan sama sekali. Tidak. Saya makan seperti biasa, karena mungkin pada saat itu saya kurus ya. Saya perlu tenaga untuk menghadapi kemo dan sebagainya itu. Jadi saya nggak pernah menjaga makanan. Yang penting nutrisi semua terpenuhi. Gitu loh Pak. Jadi kalau saya urutkan, itu di tahun waktu jumpa dengan dokter di tahun berapa? Setelah treatment atau sebelum? Waktu dikatakan ada kanker cervix. 2013 Pak. 2013 dan kemudian selama 2 bulan, 3 3 bulan itu ada di, kalau nggak salah, di Penang. Iya, setelah itu. Dan kemudian hanya 28 hari itu sudah ada hasil. Iya. Nah, tetapi ada satu hal, setahu saya tidak ada orang yang secepat itu. Iya. Tidak ada orang secepat itu. Tetapi karena ada plusnya, imannya, kemudian sangat berharap kepada Tuhan dan tergantung kepada Tuhan, tergantung kepada mujizat, dan ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Iya. Saya kira dokter juga nggak bisa terpikir kenapa dia bisa dengan data saja, hanya data berkata ini sudah sembuh, ini sudah tidak ada. Mungkin dokter juga bingung gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, kemudian setelah pulang dari sana tadi dikatakan tidak ada pantang, segala macam. Jadi itu makan apa juga makan ya? Makan. Saya makan sop buntut, sambal daging, sambal teri. Karena saudara saya dari Medan pada bawa makanan, saya makan aja. Tapi ada satu rahasia apa lagi kira-kiranya? Semuanya makan tapi nggak bisa gemuk. Saya udah gemuk ini Pak. Oh, sudah gemuk ya. Nah, ini kita harus pelajari juga karena saya tidak makan pun bisa gemuk. Tetapi Ibu Lina makan dan nggak gemuk begitu ya. Nah, setelah mengalami kesembuhan, apa yang Bu Lina lakukan saat ini? Begini Pak, setelah saya mengakhiri semuanya, saya tanya sama dokter sebelum saya pulang, dok, makanan-makanan apa saja yang kira-kira harus saya pantangin ya. Kita kan kalau namanya survivor itu pasti kita pola makan yang nggak benar juga, ada pola hidup juga yang nggak benar ya gitu, pola istirahat juga nggak benar. Jadi dia bilang semuanya bisa makan, tapi satu jauhin makanan-makanan seperti, makanya saya nggak makan Pak udah 7 tahun, itu satu durian. Durian ya? Durian. Ingat durian. Itu durian. Yang nomor 2 itu daging merah atau alias daging babi Pak. Yang ketiga makanan yang di malam, yang dipanas-panasi malamnya, paginya kita makan itu sama sekali nggak boleh. Tapi dengan sendiri saya juga mengurangi yang namanya seafood, cumi, kepiting, kerang itu saya jauhi sudah berapa tahun ini ya. Dan sampai sekarang kadang-kadang kita pengen ya, namanya juga manusia, ketemu temen makan gitu, kalau udang ada, saya makan dikit, tapi saya langsung ada alarm dalam tubuh saya. Kalau misalnya agak over dikit Pak, besoknya saya langsung detok lah, makan kukus-kukusan gitu. Semua sayuran saya kukus-kukus gitu Pak. Itu rahasianya ya, yang sekarang yang dilakukan. Jadi agak ngerem juga, agak tahu diri juga Pak ya gitu. Jadi kita juga nggak mau kebablasan kan, nggak mau kebablasan. Nah, itu mengenai untuk menjaga maintenance daripada diri sendiri. Pak. Tapi bagaimana dengan saya dengar Ibu juga ada membantu orang yang sakit penyakit kanker di
Begitu saya sembuh ya, karena mukjizat, saya punya komitmen pada Tuhan gitu ya. Mukjizat ini mahal ya, Pak. Apa sih yang mau saya lakukan setelah mukjizat itu ada? Wow, mulia sekali. Kita kan harus itu bayar harga gitu ya Pak ya. Yes. Jadi saya punya komitmen dari kemarin, dari dulu ya, pertama kali, aduh gimana caranya ya saya bisa membantu orang-orang yang seperti saya, dengan cara apa yang harus saya lakukan. Saya punya apa dengan talenta saya berusaha gitu Pak. Akhir kata tuh berapa tahun yang lalu saya mencoba sendiri ke rumah sakit, ngeliat orang sakit. Saya sharing dengan orang sakit, paling hobi Pak, ngunjungin orang sakit. Tapi setahun belakangan ini saya resmi membuka suatu komunitas, Cancer Survivor Community namanya. Anggota saya ada 25 orang, terdiri dari berbagai macam kanker. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita solid ya, satu sama lain saling menguatkan, saling mendoakan, share sesuatu, ada postingan yang bagus, kita bisa ambil dari sana. Jadi mudah-mudahan semuanya terbantu dalam grup ini. Walaupun ada anggota saya sendiri, bulan 6 kemarin ada yang sudah menghadap Bapa di surga, dan pada saat ini pun saya sangat sedih. Tadi pagi juga satu lagi anggota saya juga sudah menghadap Bapa di surga. Tapi saya yakin percaya mereka dipanggil, memang sudah waktunya Tuhan panggil, bukan karena kankernya Pak. Ya. Nah, oke. Apa yang Ibu Lina ingin sampaikan bagi orang yang mengalami penderita sama seperti Ibu alami? Nah, mungkin ini adalah bagian daripada yang terakhir ya. Oke Pak, jadi gini ya, bagi bukan wanita saja, siapapun penderita, mau wanita juga pria, kalau sudah menderita kanker atau divonis kanker apapun, stadium berapapun, itu tidak menentukan kita kuat apa, sehat atau bisa sembuh atau cepat mati, bukan. Jadi bukan dilihat dari stadiumnya. Kalau menurut saya, mau stadium 3, 4 pun, tapi kalau dia kuat dalam iman, dia semangat menjalaninya semua dan penuh syukur, dia bisa sembuh total. Tapi walaupun dia masih stadium awal, tapi belum apa-apa, dia sudah down, dia nggak percaya Tuhan, dia nggak punya iman, nggak bisa ditolong. Jadi yang menolong kita harus punya iman, karena imanmu yang menyelamatkanmu. Ya, kita punya iman bahwa Tuhan sanggup pulihkan kita. Dengan apa? Kita juga harus semangat, tetap bersyukur, jangan mengeluh, jangan menghukum diri sendiri atau menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan keadaan, jangan. Yang kedua, saya menyarankan apapun yang di belakang kita yang mengejudge kita, kadang-kadang kan orang mengejudge ya Pak, oh kamu tuh dikasih sakit begini karena dosa kamu, apa kamu. Yang tahu hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, nggak ada yang bisa menilai, satupun manusia di dunia tidak bisa menilai. Jadi itu rasa kepekaan, seberapa besar sih kita rindu sama Tuhan, seberapa besar juga kita pengen kita sehat, pasti Tuhan dukung. Kalau kita pengen sehat, kita punya iman, semuanya selesai Tuhan buat. Itu yang saya rasakan. Ya, jadi rancangan baik yang datang daripada Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Tetapi kita juga harus semangat, kita harus juga percaya pada Tuhan, kita juga harus percaya rancangan Tuhan itu baik dan kita harus alami kebaikan. Benar Pak. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Pak Sep. Mudah-mudahan ini adalah sharing yang sangat berharga untuk wanita Indonesia dan juga tadi sudah dikatakan bagi siapa saja juga, baik laki-laki juga begitu. Ya. Nah, dalam kehidupan kita pasti ada masalah, baik itu masalah yang besar ataupun yang kecil. Masalah akan menjadi besar di saat kita lakukan pembiaran. Yes. Masalah akan menjadi tidak masalah di saat kita menghadapinya. Benar sekali, Saya percaya waktu kita menghadapi masalah, kemenangan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Amin.